Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general love reading untuk bulan September 2021, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Virgo. Sebelumnya aku ingin mengingatkan nih bahwa ini adalah readingan yang bersifat general. Jadi energinya tentunya juga sangat general dan bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate nih untuk setiap kamu yang berzodiak Virgo. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran, sisi positif, dan hal-hal baik tentunya yang bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu nantinya. Oke, aku akan langsung shuffle kartunya dan kita akan melihat love reading kamu nih, para Virgo di bulan September 2021. Dan tentunya aku ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan untuk channel My Tarot Indonesia. Dan juga untuk teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan video-video yang ada di channel ini bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Dan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan dengan kualitas yang lebih baik untuk kamu semua. Oke, kita akan ambil 5 kartu dulu ya untuk melihat energi asmara kamu nih, para Virgo di bulan September 2021. Dan untuk teman-teman yang dulu pernah mengirimkan aku request untuk personal reading, aku mohon maaf banget sebelumnya. Untuk saat ini aku belum bisa menyediakan personal reading karena kebetulan aku masih terbentur dengan kesibukan aku yang lainnya. Jadi aku masih agak susah nih mengalokasikan waktunya, tapi mudah-mudahan ke depannya ketika semuanya sudah lebih lancar dan aku juga sudah bisa mengalokasikan waktu dengan lebih baik, secepatnya aku bisa menyediakan ya personal reading untuk kalian semua. Doakan saja ya teman-teman. Kita di sini sudah ada The Devil sama Ten of Swords. Oke. Ya, Ten of Swords ya. Oke, ini langsung kita buka 3, jadi kita ambil yang ini. Oh, ini terlalu banyak, sorry. Kita shuffle lagi ya. Karena kalau terlalu banyak berarti energinya benturan. Terlalu susah nanti ditafsirkannya. Kita akan coba lihat lagi ya. Seven of Pentacles. Oke. The High Priestess dan Five of Cups. Oke, kelihatan ya? Ya. Ya. Oke, untuk teman-teman Virgo, di sini aku melihat ada The Devil, ada Ten of Swords sama Five of Cups ya. Mungkin beberapa dari kamu entah baru saja keluar, pada akhirnya keluar, ataupun sekarang ini masih agak terlibat nih dalam hubungan yang sebenarnya kurang sehat ya kalau aku lihat di sini ya. Oke, karena Ten of Swords, entah kenapa kamu merasa terbebani dengan kehidupan asmara kamu yang sekarang di sini ya. Nah, ini tentunya bisa banyak faktor ya, karena ini sangat general, jadi aku kurang tahu nih keadaan yang benar-benar sesuai dengan kamu bagaimana, ataupun situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang. Kalau aku lihat untuk kamu yang mungkin sedang terlibat nih dalam hubungan, tetapi kamu merasa hubungan yang kamu jalani ini entah kenapa tidak fulfilling ya, tidak memenuhi gitu ya. Entah kenapa kamu merasa ada yang kurang. Entah kenapa kamu merasa padahal kamu dalam hubungan nih, entah kenapa kok kamu malah merasa sedih, kamu merasa tertekan di sini ya, Ten of Swords sama Five of Cups gitu ya. Dan kadang-kala kamu merasa bukan tergoda ya, mulai berpikir apakah jangan-jangan sebaiknya kamu melepaskan diri dari hubungan ini, the devil gitu. Istilahnya ada banyak keraguan dalam hubungan yang kamu jalani sekarang di sini kalau aku lihat, oke? Ini untuk kamu tentunya ya, yang memang terlibat dalam hubungan semacam itu. Oke, di sini karena energi beberapa dari kamu seperti itu. Nah, untuk kamu juga ini bisa diartikan beberapa dari kamu baru saja berhasil pada akhirnya lepas dari hubungan yang semacam itu. Entah hubungan yang membebankan kamu, hubungan yang hanya
yang pada akhirnya berat sebelah, ataupun di mana kamu hanya dijadikan, ya dalam tanda kutip, selingan, ya agak kasar sih ngomongnya ya, di mana hubungan kamu merasa tidak dihargai, pada akhirnya kamu berhasil melepaskan diri dari hubungan tersebut, ya, Ten of Swords, ya. Oke, tetapi memang rasa kehilangan itu masih kamu rasakan di sini, Five of Cups, oke? Jadi memang sekali lagi disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Intinya kalau aku lihat di sini memang karena energinya masih ke arah lebih ke negatif, ya, ke arah sedih, ke arah tekanan ataupun beban, ya di sini. Kalau aku lihat di sini kamu masih berada dalam proses healing, ya, proses penyembuhan. Jadi kalau aku boleh saran nih, ya, secara pribadi, ambillah waktu sebanyak yang kamu bisa. Sebanyak yang kamu mau ataupun sebanyak yang kamu perlukan untuk menyembuhkan kembali, untuk istilahnya menyembuhkan hati kamu, untuk menjadi optimis kembali terhadap kehidupan asmara kamu ke depannya, oke? Karena di sini aku lihat kamu masih sangat grieving, ya, kamu masih sangat menyesali atas apapun yang sudah terjadi, gitu ya, oke? Jadi ini PR, bisa dibilang ya PR kamu untuk bulan September ini, ya, untuk menyembuhkan hati kamu dulu, oke? Tapi kamu tidak perlu terburu-buru. Karena di sini ada Seven of Pentacles dan High Priestess, oke? Kamu tidak memaksa dirimu untuk buru-buru nih. Kamu biasanya karena kalau aku lihat kamu kan orangnya cukup realistis, ya, praktis juga, ya. Virgo biasanya identik seperti itu, ya. Kadang kamu ngerasa, padahal ini cuma putus hubungan doang nih, padahal ini cuma hubungan kayak gini doang nih. Kok gue sampai begitunya, ya? Gue harus cepat maju nih. Nah, justru semakin kamu memaksa diri kamu untuk harus begini dan harus begitu, malah jadi makin sulit. kalau aku lihat, karena ini Seven of Pentacles. Seven of Pentacles tuh artinya bisa diartikan membutuhkan proses atau proses yang konsisten sebenarnya. Jadi tidak bisa dipaksakan, perlu proses gitu, ya. Nah, kamu harus ingat hal itu. Mungkin lewat readingan ini semesta ingin mengingatkan kamu nih, ya memang kamu orangnya praktis dan realistis, tetapi bukan berarti kamu nggak ada perasaan. Ketika kamu merasa sedih, ya biarkan diri kamu merasakan hal itu dan biarkan diri kamu memproses semuanya sesuai dengan tahapan yang memang kamu rasa sesuai. Jangan kamu merasa harus kamu paksakan. Kurang lebih seperti itu loh maksudnya. Oke, kalau aku lihat, ya. Di sini ada High Priestess, ya. Di sini ada High Priestess juga. Kamu juga bisa memanfaatkan hal ini untuk melihat kembali nih ke dalam diri kamu, ke kata hati kamu, ke dalam intuisi kamu. Kira-kira sebenarnya apa sih yang bisa kamu pelajari dari berakhirnya ataupun hubungan yang sebenarnya kurang sehat seperti ini. Oke, aku lihat kamu orangnya sangat refleksionis, ya. Refleksionis itu bahasa Indonesia bukan, ya? Aku kurang tahu ya bahasanya. Kamu istilahnya introspektif, kok refleksionis. Introspektif. Kamu itu orangnya sangat introspektif. Ketika kamu melakukan suatu kesalahan, kamu itu langsung gitu bisa mengidentifikasi kira-kira kesalahan kamu ini apa nih. Oh, ternyata kamu kurang begini, dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya supaya nggak kejadian lagi di masa depan. Nah, kamu itu orangnya tipe seperti itu. Jadi kamu, kalau aku pribadi, ya, aku sangat acungi jempol sih tipe-tipe orang seperti itu. Istilahnya kamu nggak merasa bukan terbebani, ya, kamu nggak merasa takut untuk melakukan kesalahan karena kamu tahu semua orang tuh pasti melakukan kesalahan, termasuk diri kamu sendiri, gitu. Nah, tapi kadangkala karena pikiran kamu yang kadang terlalu realistis dan praktis itu ya, kadang kamu merasa itu tidak perlu terlalu kamu hiraukan gitu loh. Nah, mungkin ini saatnya semesta mengingatkan kamu kembali, oke? Kamu realistis, kamu praktis, tapi itu hanya sedikit dari kepribadian kamu. Tapi namanya kalau hati sedang terluka, jangan diburu-buru. Nikmati prosesnya, bukan nikmati juga sih, ya. Istilahnya terimalah semua proses ataupun kesedihan yang memang harus kamu proses gitu, sampai segala sesuatunya berjalan sesuai dengan tahap yang memang kamu rasa nyaman, dan pada akhirnya kamu bisa healing ataupun sembuh secara seutuhnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, ya, Virgo. Kamu harus tetap semangat tuh, Virgo, karena ingat ya, kamu itu orang yang mengagumkan. Kamu itu orang yang sangat introspektif. Kamu tahu kesalahan kamu dan kamu nggak pernah ragu untuk berbuat lebih agar supaya kamu lebih baik ke depannya. Oke? Dan jarang loh orang kayak gitu loh. Berbesar hati menerima kesalahan diri sendiri loh. Kebanyakan orang kalau udah salah malah nyalain orang lain. Kamu itu enggak. Kamu itu tipe orang yang mengakui kesalahan diri kamu sendiri. Dan kamu lebih kerennya lagi, kamu tipe yang berani untuk berbuat lebih supaya
mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari gitu. Oke, jadi kamu harus bangga sama diri kamu. Oke, itu kurang lebih energi kamu nih ya untuk bulan September ini. Kita akan coba lihat energi dari orang yang kamu fokuskan nih. Oke, ini bisa jadi orang yang sedang dekat dengan kamu, ataupun orang yang lagi PDKT dengan kamu, ataupun orang yang mungkin dari kejauhan sebenarnya mulai menaruh rasa sama kamu. Oke, intinya adalah orang yang kamu fokuskan. Siapapun itu ya, kita akan lihat energinya, entah energi asmaranya ataupun apa yang dia rasakan nih, kita akan lihat. Aku akan ambil 5 kartu. Sorry, yang terlempar. 3 of Cups, King of Cups, 2 of Swords. Oke. Ini 4 of Wands ya. Oke. Satu lagi ya. Temperance. Bottom of the deck di sini ada 2 of Wands, oke. Ya. Oke, untuk para Virgo, ini adalah energi orang yang kamu fokuskan nih, ataupun yang sedang dekat dengan kamu, ataupun yang sedang PDKT, ataupun kalian sedang jalan bareng lah ya, kayak gitu ya, ataupun siapapun lah yang kamu fokuskan di sini. Kita lihat dulu ya, di sini kita ada 3 of Cups, ada 2 of Swords di sini. Nah, di sini aku lumayan merasakan agak kenceng nih, 3 of Cups sama 2 of Swords ya. Kalau aku lihat orang yang di sini ada King of Cups ya tengah-tengah ya. Di sini mungkin aku bisa kaitkan juga. Sebenarnya di sini kalau aku lihat orangnya sangat penyayang ya, orang yang dekat dengan kamu ya. Dia penyayang, dia affectionate lah ya. Istilahnya dia orang yang tipe mungkin ekspresif lah ya dalam mengungkapkan rasa kasih sayangnya ataupun rasa sayangnya kepada kamu gitu. Kalau aku lihat mungkin kamu nggak terlalu ya, malah ya. Kamu biasanya kalau mengungkapkan rasa sayang kamu ya lebih kepada perbuatan gitu ya, bukan kata-kata gitu. Sedangkan orang ini mungkin lebih jelas gitu ya. Mungkin dia mengungkapkan ataupun mungkin dia benar-benar datengin kamu ketika kamu lagi sakit walaupun jaraknya berjauhan dan sebagainya gitu. Istilahnya dia lebih ekspresif gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau aku lihat masih agak sedikit keraguan di sini. Di sini ada 2 of Swords ya. Oke. Karena ada 2 of Swords sama 4 of Wands juga ya. Dia masih agak ragu ya, apakah memang dia sebenarnya apa yang dia inginkan nih, orang ini inginkan, oke? Aku nggak tahu sebenarnya penyebabnya kenapa. Karena bisa banyak hal ya. Di sini aku nggak menemukan sebabnya kebetulan di readingan ini. Tapi intinya dia masih ragu. Entah bisa aja karena dia masih belum move on sepenuhnya dari masa lalu dia ataupun mantan dia, itu bisa. Atau mungkin dia merasa dia belum siap untuk berkomitmen ataupun mencari ataupun terlibat dalam hubungan yang benar-benar lebih resmi ataupun jenjang yang lebih tinggi. Itu bisa juga. Atau mungkin saja dia memang dia saat ini hanya mencari teman di mana dia bisa berbagi cerita dan dia menemukan sosok itu kepada kamu. Itu bisa juga. Jadi bisa banyak hal. Oke, tetapi intinya dia masih belum bisa mengambil keputusan. Sebenarnya mau kemana sih dia bawa hubungan ini gitu. Yang dia tahu adalah memang dia ada perasaan care ataupun dia ada perasaan sayang, perasaan peduli sama kamu. Itu udah nggak diragukan sih di sini. Karena ada King of Cups ya sekali lagi. Oke. Tapi memang dia masih agak ragu. Di sini ada 3 of Cups juga. Ini bukan aku menjelekkan sih. Tapi memang ada kemungkinan loh ya. Ini ada kemungkinan ya. Bisa nggak, bisa iya. Tentunya kita berharap yang baik. Tetapi kalau memang dari readingan ini bisa jadi mungkin kamu bukan orang satu-satunya yang dia coba dekati gitu ya. Bukan berarti kamu diduakan juga gitu. Karena aku lihat di sini kan kalian sepertinya kemungkinan belum terlibat dalam hubungan yang resmi ya. Ataupun kalian berpacaran yang mungkin hanya sekedar jalan bareng gitu. Karena itulah dia memang belum berani eksklusif gitu ya. Nah, mungkin selain kamu dia juga bukan berusaha ya. Mencoba lah ya. Itu mencoba sama berusaha sama ya. Ya, intinya dia juga sebenarnya mencoba membuka diri ataupun mendekati beberapa orang lainnya gitu ya. Entah 1-2 orang ya, aku nggak bisa mastiin ya, nanti aku dikatain jelekin lagi gitu. Karena ini 3 of Cups gitu. Jadi pihak ketiga ya.
Tapi belum tentu satu orang gitu. Anggap aja satu orang lah ya, selain kamu ada lagi gitu yang dia dekati gitu. Tapi sebenarnya memang nggak diragukan, perasaannya sebenarnya lebih besar ke kamu gitu. Karena tapi dia masih ada rasa ragu itulah, dia masih kayaknya ya mungkin masih mencoba gitu. Dia memastikan apakah memang ada orang lain dia yang bisa lebih cocok sama dia, yang membuat dia bisa menghilangkan keraguan ini. Karena kadang-kala begini loh, kadang itu orang udah nyaman sama orang, udah sayang sama orang, tapi kalau masih ada rasa ragu, bisa jadi rasa ragu itu dijadikan alasan untuk dia kepada ataupun untuk bukan menjajaki ya, bahasanya nggak enak banget ya, untuk mencoba dengan orang lain dulu lah, istilahnya seperti itu, memastikan apakah keraguan itu akan hilang ataupun justru makin timbul gitu loh. Oke, kalau keraguan itu makin timbul, berarti kan dia makin jadi yakin kan kalau memang sebenarnya kalian nggak cocok. Dia sayang kepada kamu sebagai teman. Gitu loh maksud dia loh. Dia mencari pembenaran ataupun alasan yang bisa mengonfirmasi keraguan dia itu sebenarnya seperti apa sih gitu loh. Oke, kalau aku lihat sih sebenarnya ini keraguannya bukan kayak gitu sih. Lebih ke dia belum tahu sebenarnya itu dia maunya ngapain gitu loh. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu nih ya. Orang ini mungkin masih agak-agak galau, agak-agak labil sedikit lah. Cuma sekali lagi, kalau ditanyain sayang apa enggak, dia sayang sama kamu, King of Cups. Itu nggak perlu kamu ragukan. Di sini ada Four of Wands sama The Temperance. Oke. Salah satu penyebab yang membuat dia benar-benar terkesima, terkesengsem lah ya sama kamu gitu ya. Karena kamu itu orang yang sangat stabil. Kamu itu bebas kamu bebas dari drama, kamu orangnya realistis, kamu orangnya praktis, kamu orangnya nggak banyak nuntut, kamu nggak neko-neko. Banyak banget kualitas baik yang dia lihat dari diri kamu, yang membuat dia itu merasa, wah kamu itu benar-benar sosok yang tepat loh untuk menemani hidup dia loh, gitu loh. Nah, tapi tetap ya masih ada keraguan di sini ya, gitu ya. Sekali lagi penyebabnya apa? Aku nggak bisa memastikan secara jelas, oke? Di sini ada Temperance ya, dia masih berusaha untuk menyeimbangkan gitu. Mungkin kalau aku lihat yang agak bergejolak itu antara logika sama perasaan dia, oke? Mungkin aja logika dia mengatakan iya, tapi perasaan dia mengatakan enggak. Ataupun sebaliknya nih, perasaan dia mengatakan iya, tapi logika dia mengatakan enggak gitu. Jadi masih ada ketidakseimbangan antara logika sama perasaan di sini, The Temperance. Nah, itulah dia masih cari jawabannya ya dengan mencoba untuk mungkin mendekati orang yang lain untuk cari tahu sebenarnya yang dia raguin tuh apa sih gitu. Karena tentunya kalau dia ngomong ini terus terang kepada kamu, dia takut kehilangan kamu sebenarnya. Takutnya kamu salah ngerti. Takutnya kamu malah menganggap dia itu nggak serius sama kamu seperti itu. Gitu. Bukan dia nggak serius, sekali lagi ya. Dia masih belum tahu dia itu mau sebenarnya arahnya itu mau kemana sih? Dia ini hubungan sama kamu gitu loh. Gitu. Oke, belum ada kemantapan di situ. Kurang lebih seperti itu ya orang yang kamu fokuskan nih, energinya seperti itu. Mungkin di sini kalau kita lihat bottom of the deck-nya Two of Wands ya, di sini cukup unik ya sebagai bottom of the deck soalnya justru. Ini aku bisa kaitkan mungkin saran yang bisa disampaikan semesta ataupun kiat ataupun gambaran lah kira-kira baiknya kamu gimana sih, karena kan dia masih labil nih ya. Dia masih agak bingung nih. Two of Wands buat rencana, kompromi ataupun melihat kemungkinan ke depan. Di sini kalau aku boleh saran, ada baiknya kamu mungkin cari waktu dengan si dia nih kalau memang kalau memang di sisi kamu sudah merasa bahwa kamu sebenarnya sudah yakin nih mau berhubungan, tetapi kayaknya dia masih ngambang-ngambang. Ada baiknya kamu mencari waktu berdua untuk ketemu, untuk membicarakan hal ini secara terbuka. Sebenarnya yang kamu ekspektasikan itu seperti apa, dan sebenarnya yang dia rasakan ataupun ekspektasikan itu seperti apa sih, gitu loh. Nah, aku rasa ini harus dilakukan. Kenapa? Karena hanya dengan demikian kamu bisa tahu visi kalian itu sebenarnya kedepannya sama apa enggak. Gitu. Karena sekali lagi kan dia masih ragu nih, dia sendiri nggak tahu apa yang dia inginkan, sedangkan kamu udah tahu. Kamu itu tipenya Virgo loh, jangan lupa ya. Virgo itu biasanya ditanya mau apa bisa langsung jawab dalam hitungan detik, dia tahu gitu apa yang dia inginkan gitu. Nah, kadangkala mungkin zodiak dia lain sehingga dia agak galau gitu. Nah, ketika kalian bertemu mungkin saja pada akhirnya dia bisa langsung tahu gitu loh. Oh, ternyata dia harus ngomong loh apa yang dia mau. Nah, dari situ kalian bisa tahu ternyata visi kalian itu kedepannya sama atau tidak sih gitu loh. Kalau memang visi kalian ternyata sama dan memang dia karena sudah ada perasaan sayang sama kamu, kalau aku lihat berarti hubungan ini tentunya sangat potensial untuk dilanjutkan. Tetapi mohon maaf, apabila memang ternyata dia masih ada keraguan ataupun ternyata visi kalian atau tidak sama, ya ada baiknya mungkin kalian hanya berjalan sebatas teman yang memang saling peduli dan care dan support satu sama lain. Karena sekali lagi dia ada
dia tetap sayang sama kamu, aku lihat sih. Terlepas dari hubungan kalian apapun gitu. Karena dia memang mengagumi diri kamu. Oke, mungkin itu saran yang bisa aku berikan ya. Tentunya sekali lagi ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Dan terlepas dari keputusan apapun yang kamu ambil nantinya, semoga kamu bisa mengambil keputusan yang paling baik untuk kamu dan yang paling bisa membuat kamu bahagia ke depannya. Oke, karena kamu tentunya layak berbahagia ya Virgo, karena kamu orang yang keren dan mengagumkan. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.